Halo, saya Najma Caksono. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga penggiat sosial media, dan saya juga seorang penyintas bipolar disorder dan juga BPD. Awalnya aku nggak sadar kalau aku ada mental illness, tapi cuman aku menyadari ketika ada suatu pola yang berulang-ulang selama bertahun-tahun. Nah, akhirnya di tahun 2013, kalau nggak salah 2013-2014, pas aku pertama kali menikah, terus kita juga terus aku sama suami juga ada pertengkaran yang terus menerus, dan dimana aku udah mulai menyakiti diri aku sendiri. Disitulah suami aku juga suggest aku untuk ayo kita ke psikiater gitu, untuk mencari tahu apa sih penyebabnya. Karena waktu itu kan aku sempat googling. Pertama itu aku googling gitu, pasti googling, tapi tidak mau mendiagnose diri sendiri. Aku googling apa sih sebenarnya terjadi sama aku, dan ketika aku tahu bisa ada kemungkinan ada penyakit mental ini, langsung aku bilang ke suami aku, dan suami aku bilang, ayo kita ke psikiater, kita cari tahu yang sebenarnya ada apa. Akhirnya kita ke psikiater, dan disitulah psikiater mendiagnose aku bahwa aku mempunyai bipolar disorder ketika itu. Perasaan aku ketika pertama kali mendengar aku didiagnose mental issues mempunyai bipolar disorder oleh psikiater aku, jujur aja aku langsung nangis ketika itu. Dan aku sangat takut banget dengan stigma yang berlaku di masyarakat, stigma yang berlaku dari dulu sampai sekarang, ya mungkin masih ada di beberapa bagian orang lah ya, bahwa orang-orang dengan mental issue itu adalah orang gila. Padahal sebenarnya enggak, hanya mental kita aja yang terganggu, tapi kita bisa kok tetap menjalankan fungsi kita sebagai manusia. Titik balik aku itu terjadi di tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu aku lagi depresi, memasuki fase depresi, masa-masa depresi sepanjang tahun 2019 itu. Lalu ketika itu aku berpikir bahwa aku nggak bisa nih kayak gini terus-terusan. Karena satu, aku punya anak, dan aku punya suami, aku juga punya keluarga gitu loh. Jadi aku harus sebagaimana mungkin dan seberusaha mungkin aku harus normal, istilah katanya normal gitu. Walaupun kita tahu bahwa kita nggak bisa yang namanya sembuh dari penyakit mental ya. Misalkan orang-orang yang udah punya penyakit mental terus kita pengen sembuh, pasti itu nggak bisa, 100% pasti nggak bisa. Tapi setidaknya berusaha, mencoba gitu loh. Jadi di 2019 itu aku mulai banyak banget belajar tentang bagaimana caranya menahan emosi. Aku juga belajar banyak hal banget di 2019. Aku juga mulai belajar meditasi, aku juga mulai belajar tentang kesehatan, aku juga mulai belajar bahwa pola makan kita sangat berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Jadi aku sepanjang 2019 itu setelah memasuki fase depresi, aku banyak belajar di sana karena aku nggak mau aja terus-terusan kayak gini. Aku capek, aku lelah, aku harus melakukan sesuatu untuk merubah diri aku, agar diri aku menjadi manusia yang seutuhnya buat aku sendiri dan keluarga. Cara aku mengatasi adalah dengan banyak-banyak belajar ketika itu ya. Jadi energi aku kan gede banget nih kalau misalkan kita kena bipolar. Kalau kita ada gangguan mental bipolar, energi kita tuh kadang-kadang gede, apalagi ketika memasuki masa manik maupun depresi. Nah, energi ini aku transfer untuk belajar. Jadi yang tadinya misalkan aku pengennya nangis, tapi aku paksakan diri aku, oke, kamu jangan fokus ke kesedihan, ayo kita belajar. Jadi akhirnya aku banyak belajar, dan di tahun 2020 aku tuh banyak belajar tentang banyak hal. Baik itu yang tadi seperti aku bilang, aku belajar meditasi, aku belajar pola makan, kemudian juga aku mendalami ilmu Ayurveda atau ilmu kesehatan yang berasal dari India kuno. Kenapa tertarik mendalami Ayurveda? Ini semua bermula di tahun 2020 awal. Nah, di tahun 2020 awal itu kan waktu itu kita masuk nih pandemi nih ceritanya kan ya, masuk pandemi, dan akhirnya kita stay at home semuanya. Akhirnya aku memutuskan untuk aku pengen belajar untuk mengisi kekosongan, karena aku nggak kemana-mana kan, di rumah aja, jadi aku belajar. Dan saat itu salah satu temanku yang juga seorang dosen Ayurveda di salah satu universitas Ayurveda di Kerala suggest dia bilang, Naj, mau nggak belajar Ayurveda? Ini sangat baik sekali gitu loh. Kan kamu kan lagi mendalami meditasi, kamu lagi mendalami hidup sehat, kenapa nggak juga mendalami Ayurveda? Akhirnya aku belajar dengan beliau. Nah, ternyata setelah aku dalami, Ayurveda ini sangat amat berguna buat aku, bukan hanya
dari segi kesehatan, tapi juga mental aku juga jadi jauh lebih stabil. Karena di Ayurveda itu kan diajarkan dengan pola makan yang benar, pola makan yang sehat. Menurut aku tuh benar ya, dan juga sehat karena pola makannya bersih gitu loh, pola makannya bersih dan juga base-nya ke sayuran dan juga buah-buahan gitu. Dan juga dia mengajarkan yoga juga, dan juga disuggest untuk melakukan meditasi juga. Dan juga ini yang last but not least juga dianjurkan untuk mengkonsumsi herbal di Ayurveda yang ternyata sangat berpengaruh besar banget untuk kesehatan mental aku dan juga kesehatan tubuh aku gitu loh. Salah satunya adalah herbal yang sepanjang tahun kemarin sampai tahun ini masih aku konsumsi adalah ashwagandha, ada amla, ada licorice gitu. Tapi yang paling sangat amat berpengaruh untuk aku adalah ashwagandha. Jadi aku kenal ashwagandha ini dari teman aku dan juga aku belajar. Dan teman aku juga ngasih tahu bahwa ashwagandha ini mempunyai sifat adaptogen atau sifatnya menenangkan gitu. Dan ini baik banget, juga bagus banget untuk tubuh karena bisa bikin tubuh kita lebih gampang manage stress, terus juga lebih gampang manage anxiety, lebih gampang juga untuk lebih chill dan relax, dan juga bagus untuk kesehatan kulit juga. Nah itu sudah terbukti semuanya. Nah aku pasti yakin banget kalau kalian juga kurang familiar nih dengan ashwagandha karena memang nggak terlalu terkenal ya di Indonesia. Padahal ashwagandha ini adalah remedy yang paling sangat famous di Ayurveda. Dan juga sangat susah banget untuk dapetin ashwagandha di sini, spesialnya di Indonesia. Jadi kalau aku pribadi ya dapetin ashwagandha itu harus dikirimin dulu sama teman aku dari India, dari Kerala India. Nanti dikirim ke sini dan itu berupa akarnya gitu. Nah biasanya akarnya itu yang aku blender gitu, akarnya aku blender sebanyak 3 kali sampai dia benar-benar halus banget. Dan itu tuh kayak benar-benar itu tuh kayak benar-benar bukan wasting time sih, jadi kayak makan waktu gitu loh. Makanya aku senang banget waktu tahu Mindlab ini ngeluarin Calm-X karena ini 100% berisi Witania somnifera ataupun ashwagandha. Jadi aku nggak perlu lagi yang namanya ribet ngeblender sampai 3 kali, baik itu pagi hari aku pas mau minum teh ataupun pas malam harinya gitu loh. Jadi benar-benar gampang, tinggal minum ini aja, terus pakai putih, udah deh sama kegunaannya karena ini benar-benar 100% ashwagandha. Jadi manfaatnya Calm-X di aku ini berasa banget ya, dan yang pasti aku ini konsumsi Calm-X itu 2 kali sehari. Dan yang wajib adalah aku selalu minumnya di pagi hari biar efeknya itu berasa sepanjang hari. Dan memang berasa, aku jadi jauh lebih tenang dan dia ini kan menekan kadar hormon stres di otak. Jadi benar-benar kita bawaannya lebih chill dan relax. Jadi pikiran juga lumayan ya, gak banyak pikiran, tapi juga jadi bisa lebih konsen ke kerjaan. Dan ini bagus sekali, kalian juga harus coba ini. Aku suka banget pokoknya, dan dia ini juga dual benefits, jadi menenangkan juga memberi energi. Dan si Calm-X ini udah BPOM dan juga non alkohol, jadi kalian bisa mengkonsumsi ini gitu loh. Jadi kalau di pagi harinya, sepanjang harinya aku beraktivitas penuh energi, tapi di malam harinya aku juga bisa konsentrasi, tidur tuh jadi jauh lebih tenang. Ini enak banget dipakainya. Untuk teman-teman yang mempunyai masalah kesehatan mental di luar sana, kalian tidak sendirian. Jadi kalian jangan sedih, ada banyak orang yang sama dengan kalian termasuk saya. Dan saya mau menyatakan bahwa saya bangga sama kalian, bahwa kalian sudah sejauh ini berjalan, melewati semua hal yang kalian alami, dan kalian sangat hebat sekali. Dan ada baiknya untuk mulai sekarang kalian coba mengubah pola makan kalian juga, dan mengubah pola hidup kalian menjadi jauh lebih sehat, karena itu sangat berpengaruh, karena saya sudah mengalaminya. Dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian mau lebih tenang, tapi juga tetap berenergi, tapi jadi chill dan relax, jangan lupa untuk cobain Calm-X seperti yang aku cobain. Aku udah cobain ini, dan ini sangat bagus sekali di aku, membuat aku jadi jauh lebih chill dan lebih tenang, dan juga mampu membuat aku memanage stres yang ada di diri aku. Jadi gitu ya.